Belum lagi bintang kesombongan. Bahkan Putri Wenxing juga tak bisa dijelaskan ketakutan. Melihat kembali ke Qin Yichen satu persatu. Mereka tidak bisa mengerti. Ini bukan untuk berdiri, tetapi untuk mati. Shao Kun memiliki kulit kepala yang mati rasa, dan buru-buru meraih Qin Yichen. Mencoba mengambil pisau ajaib dari tangannya. Saudara Feng, dengarkan aku, dengarkan aku. Hentikan kepalamu, sungguh, hentikan kepalamu. Kami tidak mampu membelinya. Shao Kun berkata bahwa pada akhirnya, dia akan menangis. Namun, Qin Yichen bergeming. Heng Mei dengan dingin menghadapi Kaisar Mantian. Pada akhirnya, pandangan Qin Yichen tertuju pada sosok di lebih dari 10 kegelapan. Pembunuh Wen Tiangwan, Anda mengiringkannya. Sosok dalam kegelapan itu terkejut, dan kemudian, ternyata sangat menghina. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh Anbu dari pengadilan surgawi? Qin Yichen mengerutkan kening. Tapi bukankah langit mengatakan bahwa tidak ada bagian yang gelap sama sekali? Segera setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi sosok dalam kegelapan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Seolah-olah telah tersinggung dengan tak tertahankan. Dia hanya ingin memberi Feng Tianxing kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah dewa bawaan. Tetapi kesempatan ini hanya satu kali. Dan itu diberikan kepadanya. Tetapi pisau pencuri ini sangat mengabaikan baik atau buruk. Dan ekspresi Qin Yichen juga suram seperti tinta. Setiap kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak dipahami dengan baik. Kamu tahu ini apa? Tiba-tiba, saya melihat Qin Yichen mengangkat telapak tangannya. Cahaya ilahi keemasan dan biru melonjak di lengannya. Darah Heze. Sosok dalam kegelapan mengertakkan giginya, dan Qin Yichen sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Ya, darah Heze. Ku bilang, aku ingin kesempatan dari klan Heze, dan aku akan mengambil Liangxi dari klan Heze. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, pedang ajaib itu lepas dari sarungnya, memotong langit. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membayangkan bahwa pisau pencuri ini berani menghunus pedang dan menebas selusin orang dewasa. Bahkan mata naga yang menakjubkan dari gadis naga itu penuh dengan kejutan dan kesalahan. Dan Kaisar klan Heze yang berlutut dengan satu kaki dan memuntahkan darah hitam. Matanya terbelah, terkejut. Di dunia ini, masih ada orang yang membantu mereka? Chang Jiwang terkejut, melihat sosok yang menghunus pedang dan menebas kegelapan. 1000 gelombang muncul di hatinya. Dia menginginkan kesempatan dari klan Heze, dan Liangxi dari klan Heze. Dia juga mengambil alih. Feng Tianxing mengatakan kalimat ini sebelumnya. Memang benar Chang Jiwan kagum pada saat itu, tetapi pada saat itu, dia hanya mengatakannya di depan Fan Fan Star. Meskipun banyak klan kekaisaran yang tirani, berapa banyak orang yang telah kehilangan kesempatan dari klan Heze dan berani melawan Feng Tianxing dengan putus asa. Tetapi Chang Jiwan tidak menyangka bahwa Feng Tianxing akan berani mengucapkan kata-kata ini lagi di depan lebih dari selusin sosok dalam kegelapan, dan bahkan di depan Dewa Meteorit Desolate. Chang Jiwan terpana, berdiri di langit berbintang. Entah sudah berapa lama sebelumnya, dia tiba-tiba kembali sadar, hanya sedikit kemerahan yang tersisa di matanya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Namun, pergerakan suku Teran lebih lincah daripada suku yang luas. Feng Jiuman dan yang lainnya tidak menunjukkan pegunungan atau embun sebelumnya, dan mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka sudah memiliki pedang di tangan. Bahkan jika mereka dianggap sebagai hewan murahan oleh 10.000 ras, mereka tidak akan pernah lupa bahwa Cao Haozong adalah salah satu harta dari 5 kaisar dari ras lain. Dan yang memegang jam Cao Hao adalah saudara laki-laki dan perempuan mereka. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya ilahi. Apakah itu ras manusia atau ras tanpa batas? Mereka semua bertekad untuk bertarung. Dalam pertempuran ini, mereka akan mati. Dalam pertempuran ini, mereka semua adalah semut di depan Raja Meteorit liar. Tetapi bahkan jika tidak ada kehidupan untuk 10 kematian, seseorang harus menghunus pedang dan bertarung dalam kemarahan. Gila-gila. Dan Tuan Muda Kun melihat pemandangan di depannya. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mundur lagi dan lagi. Dia sepertinya ingin tidak mengenal Qin Yichen sama sekali. Putri Wenxing sangat ketakutan, dan ekspresi Kewensan sangat jelek. Apa artinya mengambil alih Liangxi dari klan Heze? Belum lagi yang lain. Hanya Raja Meteorit Desolate, yang telah ditekan oleh klan Heze selama puluhan juta tahun, pasti akan menghancurkan mereka sampai mati. Mata Putri Wenxing bergetar, dan Fan Fan Star hampir gila. Feng Tianxing, kamu ingin mati, bukan? Maka itu akan memenuhimu. Kamu tidak perlu maju. Kenapa kamu ingin mati? Fan Fan Star meraung lagi dan lagi, melihat ke arah pencuri yang memegang pisau dan dengan marah melawan orang dewasa. Tapi ada emosi aneh di hatinya. Jelas, itu adalah pisau pencuri yang menyebabkan dia kehilangan muka di panggung para dewa. Jelas, itu adalah pisau pencuri yang menyebabkan dia mengempis berulang kali. Tapi pada saat ini, Fan Fan Star mengangkat rasa hormatnya pada pisau pencuri,
Kenapa? Pisau pencuri ini begitu penuh kasih sayang? Mengapa dia berani menonjol? Tahu dia akan mati? Bahkan jika dia mengambil darah Heze dan banyak peluang dari klan Heze, dia jelas bisa menyelinap pergi dan menghasilkan banyak uang. Tapi dia berani untuk menonjol. Sentimen semacam ini membuat pikiran Van Star bingung. Lebih-lebih, dia semakin membenci pisau pencuri. Dia tidak akan pernah membiarkan pisau pencuri menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, apa yang tidak diharapkan Van Star adalah bahwa pada saat ini, beberapa sosok yang tidak mencolok yang berdiri di samping Putri Wenxing tiba-tiba ditembak. Qin Yichen diam, tetapi melangkah keluar satu langkah, menghancurkan ruang, cahaya pedang penuh, dan terbakar dengan naga yang perkasa. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, sosok kurus dipotong dengan pisau, mengangkat kepalanya dan melolong. Kepalanya berubah menjadi kepala naga yang mengaum, dan seluruh tubuhnya bermekaran dengan sisik naga. Ini adalah. Saya melihat tubuh naga Qin Yichen secara vertikal dan horizontal, menatap klan kaisar, dan melihat kejutan dan kesalahan di antara ekspresi mereka. Anda menebaknya dengan benar. Saya, keturunan naga sejati juga. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Ziyun juga naik ke langit, berubah menjadi naga ungu dan emas. Di atas kepalanya, bercokol dengan bayangan rusa yang agung dan suci. Tanpa nama memegang pedang ilahi, pedang itu agung, seperti manusia surgawi. Bahkan Feng Qiansui mengiringkan suara burung phoenix dengan telinga yang tajam, dan leher merah muda yang awalnya tanpa cacat sebenarnya mekar dengan untaian bulu phoenix. Keturunan naga sejati. Pada saat itu, semua yang kuat, termasuk Feng Tianxing, sangat terkejut dan salah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Feng Tianxing hanya berpura-pura, tetapi kejutan di antara mata pria kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya itu benar. Keturunan naga sejati. Ternyata itu keturunan naga sejati. Putri Wenqing memandang Feng Ying yang berubah menjadi api dan naik ke langit, matanya gemetar. Baru saja, dia sepadan dengan Feng Qiansui sebagai saudara perempuan. Tepat sebelumnya, mereka bertarung berdampingan untuk suami mereka. Siapa sangka, wanita ini sebenarnya adalah keturunan dari klan Feng. Gadis naga itu juga tercengang, jam Shaohao bergetar, tapi tidak segemetar hatinya. Di dunia ini, dia sebenarnya memiliki ras yang sama. Dalam pertempuran ini, masih ada saudara dan saudari yang membantunya. Tapi Van Star, yang masih ragu-ragu, tiba-tiba pulih, giginya terkatup. Keturunan naga sejati. Pisau pencuri, Anda berani berkolusi dengan keturunan naga sejati. Aku bilang kenapa kamu bekerja begitu keras untuk klan Heze, ternyata kamu adalah keturunan dari naga sejati.